Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Kiss Six Sense episode 8. Dan gak sabar lagi kan, ini dia reviewnya versi Mimin. Nah, si Lipio itu memang benar tahu kalau Yesul itu bisa melihat masa depan ketika dia berciuman dengan orang lain. Itu Lipio tahunya karena dia mendengarkan Yesul cerita kepada sepupunya dia ketika Lipio datang ke rumahnya Yesul. Namun Yesus mengatakan kepada Pilio bahwa dirinya udah gak peduli lagi, apalagi mereka berdua itu udah putus dan ya mereka pun gak akan pernah bisa balikan lagi. Setelah itu Jaminhu penasaran kemana sebenarnya si Yesul, lalu dia mencoba menelpon Yesul dan langsung menghampiri Yesul setelahnya. Kemudian dia mengajak Yesul untuk pergi ke suatu tempat, kayaknya dia tahu kalau Yesul itu lagi banyak pikiran. Dan ternyata Jaminhu itu mengajak Yesul untuk pergi ke atap dan juga melihat mobil-mobil yang lewat gitu. Nah, pada kesempatan itu, Yesul akhirnya jujur nih kepada Jaminhu dan mengatakan bahwa dia meminta maaf karena si Lipio tahu tentang kontrak pacaran mereka berdua. Tapi di samping itu, Yesul mengatakan bahwa dirinya cukup lega nih karena akhirnya dia bisa mengatakan semua hal yang pengen dia katakan kepada Lipio di masa lalu. Jadi dia ngerasa kayak lebih baik gitu dan juga lebih plong setelah semuanya dia ceritakan dan juga dia katakan kepada si Lipio. Namun Jaminhu gak bermasalah dengan hal itu dan dia mengatakan juga kepada Yesul bahwa masa depan mereka bakal lebih baik dari dia dengan juga Lipio. Setelah itu mereka melanjutkan makan malam romantis berdua. Wah, makin sering kencan nih ya. Namun kayaknya gangguan bakal ada nih, si Oh Jiong makin terobsesi dengan Jaminhu bahwa dia kayaknya bakal mencari cara nih untuk mengembalikan si Jaminhu kepada dirinya. Padahal mereka berdua kan gak pernah pacaran dan cuma dianggap adik doang. Please, Oh Jiong sadar gitu loh ya, sadar diri please. Di sisi lain, si orang toksik ini juga mencoba nih mempengaruhi timnya si Jaminhu untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kayaknya memang dia deh orang yang menyebarkan foto Mopix itu, karena dari perkataan dia di sini, dia kayak tahu gitu kronologis kapan dan di mana Yesul, Jaminhu dan juga Pilio mempraktekkan mobil Mopix itu. Keesokan harinya, Lipio beralasan nih untuk pergi meeting dengan seseorang, tapi ternyata dia berbohong. Dia melakukan itu demi bisa pergi berdua dengan si Yesul. Karena Lipio ingin menunjukkan sesuatu kepada Yesul dan membuktikan bahwa omongan dia itu tidak benar. Dan ternyata si Lipio ngajak si Yesul itu bertemu dengan cewek yang pernah hampir ngerebut si Pilio dari Yesul pada waktu itu. Yang ternyata si cewek itu udah menikah dengan seorang chef gitu dan juga mereka sudah memiliki seorang anak. Dan setelah itu si teman mereka ini langsung menceritakan semuanya kepada Yesul bahwa dia ingin meminta maaf kepada Yesul atas perbuatannya di masa lalu. Dia di sini mengakui bahwa dirinya memang menyukai si Lipio, tapi dia mengatakan bahwa ya Lipio itu karena masih sayang banget sama si Yesul sehingga dia tetap gak bisa ngerebut Pilio dari Yesul. Dan ketika si Yesul melihat Lipio lagi main-main sama anaknya si Mbak ini, disitulah si Yesul akhirnya mengingat bahwa ingatannya dia itu di bagian ini. Jadi ternyata bagian kalimat ayah-ayah itu bukan mengartikan mereka berdua sepasang suami istri dan memiliki seorang anak. Jadi Yesul ngerasa bersalah sih sebenarnya karena dia udah salah perkiraan gitu. Tapi ya gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Apalagi di penglihatannya dia kalau masa depannya dia itu tetap dengan si Jaminhu. Dan ketika mereka berdua debat di jalan, ada beberapa orang ataupun netizen yang mengambil foto mereka berdua. Dan ya siap-siaplah bakal menyebar informasi-informasi yang aneh keesokan harinya. Wah, siap-siap nih si Yesul bakal menghadapi masalah lagi antara hubungannya dia dengan Jaminhu. Bener-bener gak berjalan lancar banget hubungan mereka berdua kan. Nah setelah itu si Yesul bercerita nih kepada si bapak pemilik restoran ini, karena si bapak ini salah satu orang yang sering banget diajak Yesul untuk ngobrol berdua gitu. Nah si bapak ini juga kayaknya seakan tahu dan juga paham gitu tentang sisi kehidupannya si Yesul dari sisi manapun gitu loh. Kayak dia paham banget gitu.
Semoga nanti diungkap siapa sih sebenarnya si bapak ini, ya kan? Nah, setelah itu Yesul tiba-tiba aja ditelepon oleh Cha Min-ho, tapi yang ngangkat itu malah si Oh Ji-young. Dan Oh Ji-young pun kayak ngarang cerita gitu kalau dia diajak oleh Cha Min-ho untuk pergi makan berdua, dan mengatakan juga kalau Yesul itu memiliki kemampuan khusus, dan itu pun diceritakan semua oleh Cha Min-ho. Dan dia pun mengatakan bahwa dia bakal bilang nanti ke Cha Min-ho bahwa Yesul nelpon, tapi ternyata itu dia delete dong riwayat teleponnya, dan ternyata dia tuh nggak diajak sama Cha Min-ho makan berdua, tapi memang ayahnya dia ngajak Cha Min-ho untuk makan, kayak makan keluarga gitu. Aduh, Oh Ji-young, Oh Ji-young. Nah, keesokan harinya sesuai dengan tebakan Mimin tadi bahwa berita tentang Yesul dan juga Lee Pil-yo itu langsung nyebar di media sosial, dan membuat si Oh Um-ji ini langsung kaget dan pergi menemui Yesul dan meminta klarifikasi dari Yesul sebenarnya apa yang terjadi, kok bisa dia dengan Lee Pil-yo itu keluar dan juga jalan berdua dan membuat kehebohan seperti sekarang. Dan Um-ji juga sebenarnya udah tahu kalau si Yesul ini pacaran dengan bos mereka, yaitu si Cha Min-ho. Sebagai timnya Cha Min-ho, si Um-ji mengatakan kepada si Yesul untuk tetap bertahan dengan si Min-ho dan harus segera membuat klarifikasi bahwa si Pil-yo itu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan si Yesul. Dan Yesul pun semakin bingung dan juga nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk saat ini. Apalagi si Cha Min-ho udah mendengar semuanya tentang berita itu, apalagi di berita itu tertulis kalau si Lee Pil-yo dan juga si Yesul itu rujuk ataupun balikan. Setelah itu Cha Min-ho langsung minta Yesul bertemu, dan disinilah awal dan asal muasal mereka berdua menjadi berantem, karena Cha Min-ho mengatakan kepada Yesul bahwa dirinya sangat-sangat posesif dan gak terima kalau Yesul itu pergi berdua dengan Pil-yo. Lalu Yesul ngebahas lagi dong tentang hubungannya si Cha Min-ho ini dengan si Oh Ji-young, apalagi kemarin mereka berdua kan pergi makan berdua. Dan di sini si Cha Min-ho itu nggak bisa menjelaskan secara detail kepada si Yesul, sehingga mereka berdua itu terlibat pertengkaran. Dan ya, aduh, niatnya membereskan masalah, tapi ternyata malah nambah masalah di antara mereka berdua. Ditambah lagi ternyata penguntit yang datang ataupun pencuri yang datang di rumahnya Yesul itu ternyata masih berkeliaran. Ketika Yesul pulang berdua dengan emaknya, ternyata mereka berdua itu diperhatikan oleh si pencuri yang datang ke rumahnya Yesul. Loh, kok bisa ada bebas ya? Bukannya kemana ditangkep ya? Kemudian Yesul nggak mau ngangkat dan juga balas pesan dari Cha Min-ho, padahal Cha Min-ho udah berusaha nih untuk mau ngomong dengan si Yesul dan juga menyelesaikan masalah mereka berdua, tapi Yesul nggak mau sama sekali dan dia masih marah banget. Sehingga keesokan harinya pun ketika mereka pergi ke Jeju, Yesul lebih memilih pergi bersama Um-ji dengan mobil Mopic, sedangkan yang lainnya itu pergi dengan pesawat karena dia nggak mau barengan sama Cha Min-ho. Wah, demi-demi ya memilih jalan yang sulit gitu loh. Dan di sini Um-ji pun terus mengatakan kepada Yesul untuk segera berbaikan dengan Cha Min-ho, tapi kayaknya Yesul masih marah banget dan mengatakan bahwa dirinya untuk saat ini masih sakit hati banget dengan Cha Min-ho dan gak mau berbicara terlebih dahulu. Wah, Yesul bener-bener keras kepala banget ya. Sementara itu hubungan antara si Pak Dokter Oh dengan sepupunya si Yesul hingga saat ini masih belum ada peningkatan, sama seperti di episode sebelumnya. Dan terus-terusan si Dokter Oh ini kayak terus nekan si sepupunya Yesul tentang kesalahan-kesalahan yang selalu dia perbuat ketika dia lagi magang. Wah, bakal semoga deh mereka berlayar gitu. Nah, sesampainya di Jeju, Yesul itu langsung dihampirin sama si Lee Pil-yo, apalagi dia seneng kalau berita yang beredar itu mendukung hubungan mereka berdua. Tapi untung aja Cha Min-ho sebenarnya udah tahu kalau penguntit yang datang ke rumahnya Yesul itu masih berkeliaran di sana, sehingga dia menyuruh Pak Apol untuk berjaga-jaga di rumahnya Yesul. Wah, bener-bener gercep dan sigap banget ya si Cha Min-ho ini, karena memang benar tiba-tiba aja emaknya Yesul nelpon bahwa ada sebuah foto yang hilang di rumahnya mereka. Ups, berarti kayaknya itu diambil sama si penguntit itu dong ya. Semoga emaknya Yesul gak kenapa-napa ya.
Tapi setelah itu Yesul ngeliat kalau Cha Minho itu lagi ciuman sama si Oh Ji-young, yang ternyata Oh Ji-young kan maksa banget waktu itu karena dia tahu kalau si Yesul itu lagi datang dan juga berjalan ke arah sana. Dan ya udah, akhirnya mereka berdua bukannya lebih baikan lagi, malah lebih berantem lagi. Di sini Cha Minho pengen menjelaskan semuanya kepada Yesul bahwa itu adalah salah paham, tapi Yesul nggak mau mendengarkan lagi apapun yang dikatakan oleh Cha Minho. Dan akhirnya Yesul mengatakan bahwa mereka berdua itu harus segera putus dan berpikir lagi untuk berpacaran. Waduh, belum sampai sebulan udah putus guys. Padahal di sini Cha Minho itu lagi sakit kepala karena efek dari dirinya dicium oleh orang lain, dan dia pun tetap berusaha untuk stay cool demi ayangnya dia. Setelah itu dia mencoba mencari Yesul lagi setelah dia memakai peralatan yaitu headset dan juga kacamata. Dia bertemu dengan Ji dan mencari di mana keberadaan dari Yesul, tapi Ji lagi mabok kan, dan juga memberikan jawaban yang nggak jelas gitu, sehingga Cha Minho pergi ninggalin si Ji karena kayaknya nggak bakal mendapatkan lampu hijau gitu loh dari jawabannya dia. Dan Mimin pun bingung sebenarnya siapa sih yang ngikutin si Yesul ini dan apa tujuannya. Kemudian si Cha Minho kayak mendengar kalau Yesul itu kayaknya dalam bahaya, apalagi dia mencoba menghubungi Yesul sama sekali nggak ngangkat teleponnya dia. Kemudian Cha Minho mencoba mencari Yesul ke segala sudut dan dia pun semakin khawatir dengan Yesul. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi kepada Yesul dan siapakah orang yang nguntitin Yesul itu? Apakah itu suruhan dari si bapak toksik yang ada di kantor mereka? Dan berhasilkah Cha Minho menyelamatkan Yesul dari orang itu? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 9 dan 10 minggu depan. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.